kasih Tuhan. Yesus, Engkau Tuhan atas kami, Engkau Raja atas kami. Dan kami hanya bersarang berharap kepada Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari katakan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh kami, maka kuat roh dan jiwaku. Terima kasih Tuhan, kami menantikan tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolongan-Mu, amin Tuhan, di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Hanya Kau yang ku nantikan, tiada yang lain. Yesus, Yesus, haleluya, haleluya. Pertolongan Kau hanya daripada-Mu Tuhan.
Kami angkat tangan kami berserah. Yesus, Raja segala raja, Kau yang terbesar Tuhan. Tiada yang lain, tiada yang lain selain Engkau di hati kami, di pikiran kami. Kami hanya mau Kau Yesus di hidup kami. Kami mau dengar suara-Mu, kami mau dengar isi hati. Sebab itulah kekuatan jiwa kami, itulah kekuatan roh kami. Kami mau mengandalkan-Mu Tuhan, kami mau mengandalkan Engkau. Yesus Tuhan. Mari sama-sama katakan, dengan sayang-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, dan pertolongan kami hanya padamu saja Tuhan. Di tempat maha tinggi ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, dan Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan dimanapun Anda berada pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai aktivitas kita, mari sama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan dan mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini, pagi yang baru, kesempatan yang baru untuk menjalani kehidupan ini bersama dengan Engkau. Kami mengucap syukur Tuhan bahwa setiap kali kami bangun, Engkau berikan hikmat yang baru, Engkau berikan karunia yang baru dalam kehidupan kami. Dan pagi hari ini Tuhan, sebelum kami akan memulai aktivitas kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu, karena firman-Mu adalah kekuatan bagi jiwa kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Pagi hari ini sama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan, kita akan belajar firman Tuhan. Nah, akan saya buka dengan sebuah cerita. Beberapa minggu yang lalu, saya menemani ayah saya untuk pelayanan ya di beberapa tempat. Dan kira-kira perjalanannya cukup berat gitu ya, karena harus ada yang di luar negeri, kemudian ada juga yang di luar pulau dalam waktu yang bersamaan. Jadi dari Surabaya saya berangkat dulu ke
Singapura, kemudian dari Singapura ke Medan, dari Medan ke Jakarta, baru ke Surabaya, sekitar 5-6 hari. Dan kemudian entah di perjalanan apa yang terjadi selama 6 hari itu, sampai di rumah saya tiba-tiba merasa badan saya tidak normal gitu ya. Tiba-tiba saya kalau beraktivitas agak lemas dan lain sebagainya. Ternyata 2 hari setelahnya saya terkena sebuah penyakit gitu kan ya. Penyakit ini dikenal bahasa awamnya itu flu Singapura gitu ya. Jadi di tenggorokan saya ini ada seperti sariawan yang sangat banyak gitu ya. Jadi jangankan untuk menelan makanan, karena tenggorokan saya akhirnya abses gitu kan ya. Jadi menjadi sempit. Bahkan untuk membuka mulut saja susah gitu ya. Bukan susah tapi sangat sakit. Minum pun sakit dan lain sebagainya. Akhirnya saya istirahat karena obatnya memang hanya istirahat dan juga mengkonsumsi beberapa obat-obatan. Dan kemudian saya selama di kamar ya istirahat, kadang saya bosan, saya buka YouTube atau mungkin saya melakukan aktivitas yang lain yang bisa dilakukan di tempat tidur gitu ya. Saya teringat satu hal. Waktu itu keadaan tenggorokan saya sangat sakit gitu kan ya. Menelan makanan saja susah. Saya kemudian berpikir, kadang kalau kita ini lihat di YouTube ya, sekarang kan banyak seperti orang-orang yang pekerjaannya memang khusus berkeliling tempat gitu ya, berkeliling dunia untuk mencoba makanan-makanan. Dan dia selain menikmati perjalanan, menikmati makanan, dia dapat uang gitu kan ya, dia dapat gaji dari YouTube yang cukup besar. Wah, kalau kita lihat gitu kayaknya enak sekali hidupnya gitu kan ya. Hanya jalan-jalan, hanya makan, kemudian dapat uang lagi, atau mungkin selain dapat uang mungkin dapat endorse dan lain sebagainya. Kadang kita lihat, wah kok gampang sekali hidupnya gitu ya. Tapi dalam keadaan waktu saya sakit itu saya berpikir gitu, wah ya tidak mudah juga gitu ya. Mungkin saya perjalanan baru 6 hari, saya tiba-tiba kena sakit sariawan di tenggorokan gitu ya. Bayangkan kalau misalnya saya ini food blogger gitu misalnya. Saya pergi kemudian saya mencoba makanan dan untuk pekerjaan sehari-hari. Tapi tiba-tiba nggak bisa makan gitu kan ya. Tiba-tiba tidak bisa menelan makanan ya, apa yang terjadi? Akan kehilangan 3-4 hari waktu untuk bekerja. Misalnya sudah di sebuah negara sudah diplan untuk syuting di rumah makan ini atau di tempat makan yang ini, tiba-tiba sakit gitu ya. Kehilangan waktu, kehilangan uang juga pastinya ya, karena tidak bisa memproduksi sesuatu. Nah, seringkali apa yang kita lihat di depan kita, kadang kita iri. Ya, kadang kita merasa bahwa kehidupan orang lain ini lebih enak, lebih mudah daripada kita. Kita lihat mungkin para orang-orang YouTubers gitu kan ya, wah enak cuman cuap-cuap di depan kamera ya, dapat uang dan lain sebagainya. Sementara saya harus bekerja, saya harus melakukan ini dan itu. Tanpa kita sadari bahwa seringkali apa yang kita lihat di belakangnya juga ada perjuangan. Ya, ada sesuatu yang harus dilakukan. Contohnya misalnya penyanyi. Memang mereka memang punya suara yang bagus. Kita mungkin berpikir, wah enak ya pekerjaannya. Cuman nyanyi beberapa jam di depan audiens, turun panggung, selesai dapat uang, gitu kan. Tanpa kita sadari harus ada yang dikorbankan. Mereka berlatih, mereka jaga kesehatan. Bayangkan kalau mereka mengadakan sebuah konser ya, didatangi oleh puluhan ribu orang, tiba-tiba suaranya hilang gitu ya, karena mungkin salah minum es atau dan lain sebagainya. Itu ganti ruginya nggak main-main gitu kan ya. Mereka harus jaga hidup mereka betul-betul ya, harus jaga supaya suaranya nggak boleh hilang ya, harus jaga supaya sehat dan lain sebagainya. Seringkali kita ini memandang kehidupan orang lain yang kita anggap enak gitu, dan kita menjadi iri gitu ya. Dan akhirnya kita merasa kok saya nggak seperti itu, kok saya ini menderita hidupnya dan lain sebagainya, tanpa menyadari bahwa di balik semuanya itu sebenarnya sama. Semua manusia berjuang
Semua manusia juga harus ada usaha yang dilakukan. Nah, kita akan sama-sama lihat apa sih yang firman Tuhan katakan tentang iri hati atau tentang dengki. Sama-sama kita mau buka di 1 Samuel pasal yang ke-18. Mulai ayatnya yang ke-6. 1 Samuel 18 ayat yang ke-6 dikatakan, tetapi pada waktu mereka pulang ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana, dengan bersukaria dan dengan membunyikan gerincing. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan, katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh tetapi Daud berlaksa-laksa. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu maka Saul selalu mendengki Daud. Kita lihat dari kisah yang singkat ini dulu ya. Kita cuma baca dari 6-9. Saul ini merasa iri. Dia merasa dengki. Karena apa? Karena Daud ini dipuji lebih baik daripada dia. Nah, kenapa kita tadi renungkan firman Tuhan yang ini? Kenapa kita baca dari 1 Samuel 18 ini? Di sini kita belajar satu hal. Kalau kita ini jatuh pada iri dan dengki, kita membiarkan diri kita ini menjadi seseorang yang suka iri hati dan dengki. Ada satu hal yang harus kita ketahui. Terkadang kita lupa posisi kita. Dalam kisah ini, yang raja itu Saul. Di seluruh negeri yang paling tinggi ya dia, nggak ada lagi. Karena dia raja. Tidak ada yang jabatannya di atas dia. Dia paling tinggi penguasa negeri. Dan dia tidak sadar posisi itu. Akhirnya dia apa? Dengki kepada seseorang yang posisinya di bawahnya dia. Yaitu Daud. Dia ini sudah menjadi raja. Dia mau apa lagi? Sudah paling tinggi. Sudah paling dihormati. Bahkan Daud pun menghormati Saul sebagai raja. Tetapi Saul membiarkan dirinya untuk jatuh ke dalam kedengkian, ke dalam iri hati. Dia lupa siapa dirinya. Dia lupa sebenarnya dia ini siapa. Dia sebenarnya nggak pantas iri terhadap Daud. Kecuali contohnya Daud ini raja. Ya, kemudian yang berperang dia, tapi yang dipuji-puji Daudnya. Meskipun itu sesuatu yang lumrah sebenarnya. Tetapi apa yang dilakukan Saul? Dia dengki, dia iri, dia lupa siapa dirinya. Terkadang kalau kita membiarkan diri kita ini iri terhadap orang lain, dengki terhadap orang lain, kita akhirnya lupa identitas diri kita ini siapa. Kita lupa bahwa sebenarnya kita juga diberkati. Kita lupa bahwa sebenarnya Tuhan kasih berkat yang luar biasa juga dalam hidup kita. Karena apa? Karena kita fokus terhadap kehidupan orang lain. Misalnya kita lihat kehidupannya artis A atau pemain sepak bola yang kaya raya luar biasa. Kita merasa wah itu enak sekali ya, kita jadi iri. Kenapa hidup saya seperti ini? Kita lupa bahwa kita juga diberkati Tuhan. Mungkin mereka yang kaya raya itu memang bisa menikmati beli apa saja yang mereka inginkan bisa mereka dapatkan. Tapi jangan lupa. Waktu dengan keluarga mungkin hampir tidak ada. Ya, pemain sepak bola jadwal pertandingan A ke B ke C mungkin jarang bertemu dengan keluarganya. Kita mungkin nggak sekaya mereka, tetapi kita pulang dari kerja, ketemu dengan anak, istri, atau ketemu dengan suami dan anak-anak kita. Berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kita sama. Seringkali kita lupa kita juga diberkati. Kita lupa kita juga dikasihi Tuhan. Karena fokus kita berubah. Kita lupa posisi kita. Seperti Saul. Dia seorang raja, dia bisa melakukan apapun. Ya, dia bisa miliki apa yang dia bisa. Yang dia mau. Tetapi dia membiarkan dirinya jatuh terhadap kedengkian.
Nah, apa yang firman Tuhan katakan tentang hal ini? Kita buka di Yakobus 3 ayat yang ke-14. Dikatakan bahwa jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Segala kekacauan, segala macam perbuatan jahat itu datang dari iri hati. Saya ingat suatu kali saya melihat sebuah tayangan di televisi. Tayangan ini tentang sebuah pencarian bakat. Gitu ya. Kalau saya tidak salah ingat, waktu itu menyanyi. Kemudian di atas panggung itu juri bertanya kepada peserta audisi. Saya masih ingat karena saya tonton waktu itu. Jurinya bertanya seperti ini. Kenapa kamu ingin ikut menjadi juara ya di kompetisi ini? Kenapa kamu ingin ikut kompetisi ini? Kemudian si peserta ini bilang seperti ini. Karena saya ingin membuktikan kepada orang-orang yang menghina saya bahwa saya bisa. Dia bilang seperti itu. Dan normalnya mungkin dewan juri dia akan bilang seperti ini. Oh ya bagus, kamu harus berjuang ya supaya membuktikan bahwa kamu bisa. Itu normal ya, tidak ada masalah. Ya, bukan sesuatu yang salah. Tetapi ada yang unik pada hari itu. Jurinya ini menurut saya spesial. Dia bilang seperti ini. Kamu memulai sesuatu yang baik, jangan dengan alasan yang buruk. Wah, ini luar biasa sekali saya dengarkan. Dia bilang bahwa kalau kamu memulai sesuatu yang baik, kamu ingin menjadi juara, kamu ingin menggapai mimpimu karena dengkimu terhadap orang lain yang dulu memaki kamu dan lain sebagainya, saya rasa itu tidak pantas. Kamu punya bakat, ya. Kalau kamu juara, jangan lakukan untuk orang lain. Lakukan untuk dirimu sendiri karena kamu bisa, karena kamu punya bakat. Nah itu saya ingat, hari itu saya lihat itu dan saya bilang, wah betul juga. Sometimes kita memulai sesuatu yang baik karena apa? Ingin membuktikan diri kita. Ada orang-orang yang mungkin meremehkan kita. Ada orang-orang yang mungkin membuli kita mungkin ya. Kita lakukan itu untuk membuktikan bahwa kita bisa. Untuk apa? Ya. Karena sampai kapanpun orang yang gak suka sama kita gitu ya. Orang yang meremehkan kita ya dia akan meremehkan kita. Meskipun mungkin dalam hatinya dia berkata, wih kok hebat dia bisa seperti ini. Tapi gak akan pernah disampaikan. Karena jiwa mereka pengecut. Nah hari ini kalau kita memulai sesuatu dengan dasar yang salah. Kita melangkah karena kita, mungkin yang pertama karena kita iri. Atau mungkin ingin membuktikan kepada orang lain. Firman Tuhan bilang apa? Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Firman Tuhan hari ini tidak susah, tidak rumit. Jangan iri, jangan dengki. Kerjakanlah apa yang Tuhan letakkan di depanmu dengan sebaik-baiknya. Gak usah pedulikan orang lain. Kalaupun kita lihat kesuksesan orang lain, ikut bergembira. Jadikan motivasi, gak masalah. Tapi lakukan semuanya untuk dirimu dan yang paling utama untuk Tuhan. Karena Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kita. Dan saya punya sebuah kata-kata untuk bisa kita ingat di hari ini. Be grateful of who you are right now. Be ready for better version of yourself. Maksudnya apa? Bersyukur apa yang sudah seperti apa kita apa adanya ya. Hari ini bersyukurlah. Dan siap-siap untuk kita menyongsong diri kita yang lebih baik. Kenapa? Karena kalau kita naik level, tantangannya juga lebih berat. Kalau Tuhan naikkan level kita, Tuhan pandang kita siap. Dan tantangannya lebih berat. Kalau sekarang kita bisa menikmati banyak hal, bersyukur. Gak usah melihat orang lain, jangan bandingkan diri kita dengan orang lain. Bersyukur dan bersiap-siap. Karena pada waktu yang tepat, kalau Tuhan tahu kita siap, Tuhan akan naikkan level kita dalam hal apapun.
Dan di sana kita akan berjuang lagi. Kita akan menjalani hidup lagi. Puji nama Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Hari ini ya Roh Kudus, ajarkan kami untuk selalu bersyukur atas segala yang sudah Kau rancangkan dalam kehidupan kami. Kalau saat ini kami merasa ada di sebuah titik, kami percaya Tuhan, disinilah kami berkarya, disinilah kami bertumbuh, dan kami tahu Tuhan, nanti pada saat yang tepat, Engkau akan bawa kami lebih tinggi, dan kami sudah siap Tuhan, untuk menjadi alat bagi kemuliaan-Mu. Kami mengucap syukur untuk segala yang baik yang sudah Engkau lakukan, dan kami mengucap syukur untuk segala yang baik yang akan Engkau lakukan dalam kehidupan kami. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan, kami dedikasikan hidup kami ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin.